Ini bisa. Ini aktif di Zoom ya? Ada yang menanyakan. Sudah siap semua ya? Ini akhwat juga hadir di atas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas semua limpahan rahmat karunia, terutama nikmat iman dan Islam yang senantiasa Allah Tabaraka wa ta'ala jaga untuk kita semuanya. Dan ini sungguh nikmat yang agung yang harus kita jaga, yang harus kita pupuk. Karena tidak ada yang jualan tokonya ya, enggak ada yang jualan apa? Toko iman, toko Islam enggak ada. Ya. Bahkan nanti orang-orang kafir ingin membeli keimanan ya, dari seseorang, walaupun itu harus ditebus dengan tumpukan apa emas, ya, gunung emas. Walaupun harus mengeluarkan gunung emas, mereka akan membeli, ya, tetapi itu tidak akan mungkin bisa Tapi ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai rasa syukur juga ya, saya mengucapkan ya, jazakumullahu khairan ya, terutama kepada Ustaz Salman selaku sahabat ya, dan juga guru. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, juga panitia yang sudah ya, mempersiapkan semuanya. Semoga kita semua di kesempatan pagi hari ini mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan tadi salat subuh ya, bahkan salat sebelum subuh. Mungkin ada yang tahajud di sini, masya-Allah ya. Belajar ikhlas itu katanya, kata para ulama ya, memperbanyak salat tahajud ya. Karena enggak ada yang bisa lihat ya. Tapi kalau di sini terlihat ya. Di sini terlihat, kalau di rumah enggak terlihat. Hampir sulit ya pekerjaan sholat tahajud itu dimasuki oleh penyakit ria ya. Tetapi adiknya penyakit sum'ah itu biasanya datang ya. Orang nggak lihat kita sholat tahajud malam, kemudian pas paginya masya Allah ya, saya belum pernah merasakan sholat tahajud senikmat semalam sampai nangis ya. Tadinya nggak ada yang tahu, akhirnya dikasih tahu ya. Pintarnya syaitan seperti itu ya. Nah, kemudian melaksanakan salat sebelum fajar ya, yang masya Allah kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam apa? Nilainya lebih baik daripada dunia dan insyaallah khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian apalagi salat subuhnya. Setelah itu berzikir ya. Membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil 33 kali. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man sabbahallah fi duburi kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabarallah salasan wa salasin fatilka tis'atun wa tis'un wa qal tamamal mi'ah
Siapa orang yang membaca subhanallah 33 kali di akhir, di setiap penghujung salatnya, kemudian memuji Allah 33 kali, mengagungkan Allah, membesarkan Allah 33 kali, kemudian disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam? Ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahar. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya tersebut sebanyak buih di lautan. Ya. Tetapi lagi-lagi godaan syaitan datang saat-saat seperti itu, ya. Ngantuk, ya. Kadang lupa ini subhanallah 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 alhamdulillah, udah alhamdulillah lagi, ya. Tadi lupa. Ya. Sering seperti itu enggak? Luar biasa godaan syaitan kepada kita, ya. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan ayat kursi. Coba apa kata Nabi? Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Masya Allah, ya. Tadi dilanjutkan membaca ayat kursi. Apa yang terjadi kata Nabi? Barang siapa yang membaca ayat kursi di akhir setiap solat wajibnya, berarti setidaknya kita membaca 5 kali sehari. Tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Dan di surga ada kematian tidak? Tidak ada. Di surga enggak ada kematian. Kematian nanti disembelih, ya. Kematian nanti di akhirat itu disembelih. Sehingga orang yang masuk surga akan kekal. Orang yang masuk neraka pun akan kekal. Nah, semoga Allah mencatat kita sebagai ahli surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai ya, kesepakatan kita insyaallah taala akan membahas tentang apa? Mukjizat Al-Qur'an. Nah, kalimat mukjizat ini bahasa apa? Bahasa Arab. Berarti aib bagi kita kalau tidak belajar bahasa Arab. Umar bin Khattab mengatakan apa? Ta'alamul Arabiyyah. Ustaz, fa innaha juz'un min dinikum atau fa innaha min dinikum. Ya. Pelajari bahasa Arab karena itu bagian dari agama kalian, ya. Baik. Kalimat mukjizah, ya, di dalam bahasa Arab itu asal katanya dari al-ajzu, ya. Tapi dijadikan wajan af'ala, a'jaza, yu'jizu, i'jaz. Artinya apa? Melemahkan. Melemahkan. Kalau mu'jiz berarti apa? Yang melemahkan. Ya. Ditulis nggak di sini? Mau ditulis nggak? Nah, disiapkan ini. Oke, kita tunggu. Syukurlah khair. Kalimat al-mu'jizah ini dibentuk daripada a'jaza, wajan af'ala, ya. Kemudian
Kemudian mu'jiz. Kenapa menjadi mu'jizatun? Ada tak di sana? Ini kalau dalam bahasa balaghah superlatif. Dapat tambahan tak? Fungsinya itu lil mubalaghah. Nah, secara bahasa kata mukjizat ini bermakna in'idamul qudrah tujaha amrin ma. Ya. In'idamul qudrah tujaha amrin ma, yaitu hilangnya kemampuan, ya, hilangnya kemampuan di hadapan satu perkara, ya, di hadapan ya suatu perkara. Adapun secara istilah, istilah syar'i, maka mukjizat ini bermakna amrun khariqun lil 'adah yu'ayyidu bihi Allah ta'ala anbiya'ahu bi ijra'ihi 'ala aydihim. Secara istilah, makna mukjizat itu adalah perkara yang menembus, ya, khariq itu menembus, ya, melewati atau menembus kebiasaan. Ya. Orang biasa jalan itu di tanah. Nah, kalau ada orang yang jalannya biasa di air, nah ini di luar kebiasaan. Pernah lihat ada orang jalan di air? Hah? Kalau saya pernah. Pernah lihat orang jalan di air. Ya. Tapi itu dipersiapkan dulu, ya, supaya bisa jalan di air. Kalau mukjizat itu enggak seperti itu. Ya. Ntar saya persiapkan dulu ya. Nah, itu enggak. Mukjizat itu ketika ditantang maka harus, ya, saat itu dengan izin Allah dihadirkan. Nah. Sekali. Perkara yang apa? Mukjizat itu menembus kebiasaan. Yu'ayyidu bihi Allah ta'ala anbiya'ahu, yang dengannya Allah, ya, kokohkan para nabinya dengan memberikan mukjizat ini di sisi mereka. Jadi mukjizat ini diberikan kepada siapa? Kepada nabi. Wa yakunu mukhalifan li tabi'atil kauni wa sunanil hayati allati i'tada 'alaiha an-nas. Dan sifat dari mukjizat ini menyelisihi tabiat alam, ya, tabiat alam. Misalnya air turun, ya. Ini kalau mukjizat dinaikkan, ya. Kemudian sunnah kehidupan, ya, sunnah kehidupan. Misalnya air, ya, itu kalau diambil itu nyurut, ya, atau misalnya seperti yang dilakukan Musailamah Al-Kadzab misal, ketika ditantang, ya, untuk mendatangkan mukjizatnya, karena beliau mengaku apa? Nabi. Ya. Apa yang dilakukannya? Coba. Yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab apa? Untuk menunjukkan bahwa dirinya Nabi. Ada yang tahu? Hah? Bukan. Meludahi air. Ada sebuah sumur biar, ya, kemudian basok alaih, ya, diludahi oleh Musailamah Al-Kadzab, ya. Dengan maksud apa? Tukassirul ma', ya, supaya airnya ini tambah banyak, ya. Tapi apa yang terjadi? Fagharatil ma', airnya malah kering. Coba. Malunya minta ampun, ya. Dia, nih, mukjizat saya apa? Ini sumur ini kalau saya ludahi tambah banyak. Ya.
Tapi ketika diludahi apa yang terjadi? Biiznillah, ya, dengan takdir Allah, tentunya dengan kemampuan Allah, airnya malah surut. Fagharatil ma. Nah, yang seperti ini bukan mukjizat, ya, tapi dusta di atas kedustaan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat ini tadi berlaku kepada siapa? Nabi. Ya. Jadi hal-hal yang di luar kemampuan atau tadi yang menyelisih tabiat ataupun ya, sunnah kehidupan ini diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada siapa? Anbiya, kepada para nabi. Kalau kepada manusia ini bukan mukjizat. Ya. Kalau kemampuan yang di luar kebiasaan ini didatangkan oleh Allah kepada orang yang beriman, maka disebut apa? Disebut apa? Karomah. Kalau kepada orang yang tidak beriman, istidraj, sihir, ya. Nah, apa tujuan? Nah, sekarang setelah makna ya ta'rif, jadi kalau kita bicara mukjizat nanti gini. Kalau bicara mukjizat, pertama kita harus tahu apa ta'rifnya, ta'rif. Ta'rif. Kemudian al-hadath, ya, hadath. Tujuannya apa? Dari mukjizat itu. Kemudian sifat. Sifat. Kemudian syarat. Kemudian apa lagi? Ta'rif, tujuan, sifat, syarat. Ini cukup sebelum. Mudah-mudahan nyampe waktunya ya. Mudah-mudahan nyampe. Ini sampai jam berapa kajiannya? Sampai selesai? Masya Allah. Selesai jam 12 mau? Nah, ta'rif jadi secara bahasa tadi apa? Amrin ma. Nah. Ya. Ayo, diulang apa? Diulang. Jangan ustadz aja, ayo. Yang lainnya. Secara bahasa tadi apa? Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga, ya. Pakai Arab, ahsan. Apa? Hilangnya kemampuan di hadapan suatu perkara, ya. Kemudian secara istilah, nah, Masya Allah. Jadi amrun khariq lil adah, ya, suatu perkara yang menembus kebiasaan, ya, artinya tidak biasa atau luar biasa atau biasa di luar, luar biasa ya. Luar biasa yang Allah memberikannya kepada siapa? Kepada para nabi. Nah, setiap nabi ini diberikan mukjizat. Setiap nabi ini diberikan mukjizat. Dan tujuan mukjizat bagi seorang nabi apa? Nah, ini masuk kepada hadafnya, ya. Al-hadaf. Izharu sidqihim, untuk menampakkan bahwasannya ini betul-betul seorang nabi yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala. Wasidqu nubuwatihim, dan apa? Untuk membuktikan benarnya kenabiannya. Jadi tadi ini ta'rif itu ada ta'rif lugah, ya, lugah. Ada ta'rif istilah. Dan istilahan. Kemudian tujuannya apa? Idhar
izharu sidqihi. Dan sidqu nubuwatihi. Sidqu nubuwatihi. Sidqu nubuwatihi. Ini diantara tujuan. Wa yakunu dhalikal amr maqrunan bit tahadi linnasi bi ayyatu bimislihi aw bima yuqaribu. Kemudian mukjizat ini yaitu disertai dengan apa? Dengan tantangan ya dari manusia atau kepada manusia untuk mendatangkan yang semisalnya ya. Mendatangkan yang semisalnya atau yang mendekatinya lah gitu. Sehingga ya, yang kedua tujuan dari mukjizat ini kaburhani wa dalilin ala sidqi nabiyyi awi rasul alladhi arsalahu Allah taala. Sehingga fungsi dari mukjizat ini seperti dalil ya, seperti dalil atas benarnya nabi atau atas benarnya utusan yang Allah tabaraka wa taala utus. Falau idda'a insanun annahu rasulun min indillahi thumma lam yukim bayyinah aw burhanan ala sidqi da'ahum ma saddaqahu ahad. Ini menjadi tandanya. Apa tandanya? Kalau ada seorang manusia mengaku bahwasanya dia seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Garut ini banyak ya. Mengaku rasul banyak di Garut ya. Termasuk siapa? Sensen ya. Namanya aja Sensen bahasa apa? Sampai sekarang katanya belum bertobat ya. Ada yang mau ini nyamperin? Menurut orang-orang terdekatnya katanya Masya Allah ya, pinternya luar biasa katanya. Semua pertanyaan bisa dijawab. Kalau menurut saya itu bukan luar biasa. Yang semua pertanyaan bisa dijawab itu apa? Orang gila ya. Semua pertanyaan bisa dijawab oleh orang gila. Kalau orang waras ya kadang tahu kadang enggak. Imam Malik ketika didatangi ya, oleh Thalib dari banyak tempat, ketika datang ya Syekh, saya ada titipan soal. Dijawab enggak? Dia menjawab sebagian. Kemudian sisanya tidak dijawab. Syekh, gimana saya harus nanti bilang ke manusia? Masa Syekh enggak jawab? Bilang bahwa Imam Malik tidak tahu. Karena kata Imam Malik, yang menjawab semua pertanyaan itu adalah orang gila, dan saya tidak mau gila. Antum mau gila? Jawab semua pertanyaan. Nah, tadi kalau ada seseorang ya, yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang rasul atau seorang nabi, kemudian tidak mampu mendatangkan bukti ya, atas apa yang dia dakwahkan, bahwasanya ini seorang nabi, apa buktinya? Tidak mampu. Bahkan ketika didatangkan pun itu tidak terjadi, maka tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya sebagai seorang nabi atau rasul. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mukjizat itu berlangsung sejak dahulu. Allah berikan kepada nabi-nabinya.
Ayo, mukjizat apa saja yang diberikan kepada nabi sebelumnya? Nabi Nuh, coba mukjizatnya apa? Ini masih pada malu-malu jawabnya. Nabi Nuh membuat kapal yang gede, itu mukjizat. Orang bisa nggak buat kapal? Kalau ada orang yang bisa buat kapal juga, berarti itu bukan mukjizat. Tapi Ustaz kan ini kapalnya gede. Kapalnya gede. Zaman sekarang ada yang bisa bikin kapal gede? Ada. Kalau mukjizat itu tidak bisa didatangi oleh selainnya, tidak ada yang bisa menyerupai. Baik, jangan yang sulit atuh. Mukjizatnya Nabi Musa apa? Membelah air dibelah? Enggak. Gimana cara membelah air ya? Membelah laut misalnya. Mukjizatnya apa lagi? Kan ada nggak semua orang bisa belah laut? Ya, ambil tongkat, belah lautnya, ada? Apa? Tongkat katanya. Mukjizatnya adalah tongkat. Tongkat. Ya, bisa berubah menjadi ular. Kemudian apa lagi? Siapa? Nabi Musa. Kemudian keluar air, ya. Terus apa lagi? Masya Allah. Terus apa lagi? Apa ini? Bukan mau ngasih uang, apa ini? Dikeluarkan? Putih, bukan hitam ya. Dikeluarkan menjadi putih. Ada nggak orang yang sekarang masukkan tangannya, keluarkan jadi putih? Gak ada yang bisa melakukan seperti itu. Nah, itu namanya mukjizat. Nabi Ibrahim, apa mukjizatnya? Kalau menghidupkan itu urusan Allah. Tahan dibakar. Tahan dibakar. Nah, dan yang lainnya dari para nabi. Tetapi kalau kita perhatikan, ya, semua nabi memang mendapatkan, misalnya tidak semua nabi, ya, membawa apa, suhuf atau kitab. Tapi kebanyakan, ya, dari mukjizat yang didatangkan itu berupa hissiyah, berupa hissiyah, sesuatu yang dijangkau oleh panca indera, ya, bisa terlihat tongkat, gitu, ya. Nah, Imam Suyuti membagi bahwasannya mukjizat ini ada dua. Ada hissiyah, ada aqliyah. Ada yang bisa dijangkau oleh apa? Oleh panca indera seperti tadi, ya. Dan juga ada yang dijangkau dengan aqliyah. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Tetapi yang harus diingat, sifat mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain berbeda dengan sifat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dahulu kalau di zaman Nabi itu kadang-kadang ada nabi atau rasul yang dipilih oleh Allah Jalla wa Ala itu dalam satu masa itu sama itu. Ya. Seperti apa? Nabi Musa sama Nabi Harun misalnya. Itu satu masa, ya, satu masa. Kemudian tadi sifatnya berarti lokal, ya.
Kadang nabi yang di daerah mana itu ya, yang ini gini, seperti ini. Kemudian mukjizatnya itu hanya berlangsung pada saat ya masa nabi itu hidup. Sementara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW sampai beliau meninggal pun kekal. Nah, ini yang membedakan. Dan kita bersyukur kepada Allah dipilih dari umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umurnya nggak panjang-panjang. Kalau umur kaum yang terdahulu panjang-panjang. Umurnya Nabi Nuh saja berapa? 950 itu dakwahnya. 950 itu dakwahnya. Umur Nabi Adam. Ayo. Umur Nabi Adam berapa tahun? Harus penting ini ya. Ada perpustakaan ya khusus untuk membaca sirah-sirah ya orang-orang terdahulu. Umur Nabi Adam 1000 tahun kurang 40 ya. 1000 tahun kurang 40. Jatahnya sebetulnya 1000 tahun. Cuma tak kala Nabi Adam diciptakan, kemudian dari sulbinya, dari tulang punggungnya ini, kemudian dipegang oleh Allah, kemudian turun semua keturunannya sampai hari kiamat. Kemudian Nabi Adam merasa kasihan melihat ada satu orang Nabi yang usianya hanya 60 tahun. Ya, kalau tidak salah Nabi Daud. Ya, ini dikisahkan di dalam kisah-kisah sahih. Ya. Kemudian kata Nabi Adam, berikan usia 40 tahunku kepada Nabi tersebut, kepada turunannya tersebut. Pas datang malaikat maunya menjawab, ayo pulang. Enggak mau, saya masih punya jatah 40 tahun lagi. Apa kata malaikat? Kamu lupa. Nah, sifat pelupanya ini diwariskan kepada siapa? Kepada anak cucunya. Ya. Nabi Adam dulu lupa ketika mau diambil nyawanya, apa katanya? Saya masih punya jatah 40 tahun. Kata malaikat, bukankah dahulu engkau telah memberikannya kepada turunan. Nah, kembali lagi. Nah, jadi sifatnya mukjizat pada zaman dahulu apa? Bersifat lokal. Ya. Kemudian apa lagi? Material tadi ya, sifatnya apa? Material, ada tongkat kan gitu ya, kemudian kuat dibakar kelihatan. Sifatnya material, lokal, material. Adapun ya, sifat yang mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ada keduanya. Ada yang sifatnya saat itu terjadi, ada yang kekal sampai kiamat tiba. Ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan syarat sebuah mukjizat. Yang pertama, syaratnya adalah ayyakunal amru mimma la yamliku wa la yastati'ul qiyamu bihi illa Allah Ta'ala. Bahwasanya mukjizat itu harus ya merupakan bagian dari sesuatu yang tidak ada yang bisa memiliki atau tidak ada yang mampu untuk mendatangkan mukjizat itu kecuali Allah Jalla wa Ala. Kecuali Allah Jalla wa Ala. Ya. Jadi kalau misalnya itu mukjizat itu mampu didatangkan oleh manusia, maka itu bukan mukjizat. Ya. Contoh misalnya ada seorang yang mengaku bahwasanya mukjizat saya itu saya mampu makan, ya. Saya mampu minum, saya mampu berjalan,
saya punya rumah. Itu mukjizat bukan? Bukan, karena semua orang mampu. Semua orang mampu. Tapi kalau dia begini, saya mampu membangun rumah, ya, tanpa menyentuh lantai. Nah, ini khariqul ada, di luar kebiasaan. Dan ada enggak yang rumah terapung gitu? Hah? Nggak ada. Ya. Rumah terapung. Jadi ini bumi, kemudian dia bangun rumahnya di atas angin. Ada katanya pesawat. Ada katanya pesawat. Beda. Itu juga sudah suatu keajaiban ya di dunia ini, suatu keajaiban. Tapi bukan yang dimaksud seperti ini. Karena itu mampu dibuat oleh manusia. Baik, kemudian tadi apa syaratnya yang pertama? Bahwa mukjizat itu tidak dimiliki atau tidak mampu seseorang untuk mendatangkannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua, asyartu tsani, syarat yang kedua, huwa an takhriqal 'adah. Syarat yang pertama, ya, tidak bisa dimiliki atau hadir mukjizat tersebut kecuali dari sisi Allah. Syarat yang kedua adalah harus menembus batas, harus menembus kebiasaan, di luar kebiasaan, harus perkara yang luar biasa. Jadi misalnya kalau seandainya terjadi, ya, ketika Musailamah al-Kadzab meludah kepada siapa? Kepada sumur, maka airnya tambah banyak. Maka ini khariqul 'adah. Nah, cobain di antara antum nanti siapa yang meludah ke kolam, ya, yang airnya malah tambah banyak. Nah, jangan-jangan ada karomah di sini ya. Tapi bisa juga ya sesuatu yang ajaib itu juga terjadi. Misalnya sekali antum meludah ke kolam, semua ikan mati misalnya. Ini khariqul 'adah. Ya, kacidak teuing gitu ya. Kacidak teuing ya namanya itu. Nah. Jadi yang syarat yang kedua apa? Harus menembus batas. Tadi ya, tongkat ya dengan izin Allah mampu membelah lautan, ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, syarat yang ketiga, huwa ayastashhida biha, ya, ayastashhida biha muda'ir risalah 'ala Allah azza wa jalla. Bahwasanya dia harus mampu mendatangkan, membuktikan, ya, diminta bukti, ya, jadi harus berupa bukti bahwasanya itu merupakan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gini, dia mendakwakan bahwasanya bukti bahwasanya mukjizat saya ini adalah ayyuqalliballahu subhanahu wa ta'ala hadzal ma zaitan. Ya, kata nabi atau rasul yang mengaku sebagai nabi itu atau rasul itu, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya bukti daripada mukjizat itu bahwasanya air ini bisa berubah menjadi zait, minyak. Ya. Terus ada buktinya.
Atau misalnya bumi mampu bergetar ketika dia mengatakan misalnya tazalzal, ya, maka berguncang, ya. Jadi ada buktinya. Kemudian syarat yang keempat ini berkaitan dengan syarat yang sebelumnya. Antaqa'a ala wifqi da'wi al-mutahaddi biha al-mutasyahhid bikauniha mu'zizah lahu. Hendaklah, ya, apa yang dikatakan tersebut tadi itu sesuai ketika ditantang. Soklah ini jadikan, ya, saya dapat mukjizat ini dari Allah, bisa merubah apa? Air menjadi minyak. Nah, syarat yang keempat itu harus mampu membuktikan, ya. Jangan sampai ketika dia mengatakan ini air menjadi zait, ya, tiba-tiba air ini menjadi batu. Nah, ini menyelisihi, walaupun berubah misalnya, ya, walaupun berubah, ini menyelisihi. Maka hal yang seperti ini bukan mukjizat. Kemudian syarat yang kelima dipercepat. Alla ya'ti ahadun bimisli ma ata bihi al-mutahaddi ala wajhil mu'aridah. Syarat yang kelima, tidak ada yang mampu seorang pun untuk mendatangkan mukjizat yang serupa untuk menandinginya. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan mukjizat yang serupa untuk menandinginya. Kalau ada, berarti bukan mukjizat. Ya. Saya mampu nih, ajaib bisa membuat kapal. Ternyata ada orang lain bisa membuat kapal juga. Ada 5 syarat. Pertama apa? Baik. Sekarang acungkan tangan yang sanggup membacakan 5 syarat mukjizat. Acungkan tangan dulu. Ayo. Siapa? Ini belum masuk kepada pembahasan Al-Qur'annya, ya. Belum pembahasan mukjizatnya, ayo. Berarti tenang, kan tadi pingin lama, masih bisa lama, ya. Ayo. Yang pertama apa? Kecuali Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, harus menembus adat kebiasaan, ya. Kemudian yang ketiga, ada yang didakwahkannya, mukjizatnya itu ini gitu. Mukjizatnya ini. Kemudian apa? Ketika ditantang, maka bisa membuktikannya, ya, dengan izin Allah. Kemudian yang kelima, tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan mukjizat serupa. Nah, takaran mukjizat itu ini. Jadi kalau siapapun nanti yang mengatakan bahwa saya punya mukjizat, ditakar saja dengan 5 syarat ini. Kalau tidak ada, atau tidak ada memenuhi kriteria 5 syarat ini, maka bukan mukjizat. Ini kata para ulama. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada mukjizat yang dimaksud dari judul kita sekarang. Itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Banyak, tapi sifatnya ada 2, hissiyah dan
dia. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Nah. A'zamul mu'jizah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mukjizat yang paling agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Yang dengannya Allah siapkan makhluk terbaik dan waktu terbaik. Ya. Jadi Allah kalau untuk menyiapkan mukjizat Al-Quran ini, wah udah, ya, udah super lah, tanpa cacat sedikit pun, ya. Dari mulai penurunannya kepada siapa turunnya, di waktu kapan dia turun, ini sudah sangat sempurna, ya. Sekali. Nah, saking nggak ada bahasanya itu. Ya. Allah turunkan melalui malaikat Jibril, ya. Asyraful malaikah, malaikat terbaik di sisi Allah Jalla wa Ala. Tidak ada yang menandinginya. Ya. Kemudian kepada Nabi terbaik, Nabi Muhammad SAW, di waktu terbaik, ya, di bulan terbaik. Ya. Jadi Allah kumpulkan seluruh kebaikan untuk apa? Menurunkan Al-Quranul Karim. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Nah, apakah Al-Quran ini mukjizat? Kita takar tadi. Ya. Ada enggak orang yang mampu mendatangkan semisal Al-Quran? Ada. Ya. Ini udah terjawab perkara yang pertama, syarat pertama, dan yang kedua, kelima. Betul? Ya. Kemudian wujudnya ada. Syarat ketiga. Ya. Ini memenuhi semua syarat. Ya, 5 syarat tersebut memenuhi, ya. Dan sampai sekarang, ya, ketika diperintahkan untuk mendatangkan yang semisal, enggak ada. Allah firmankan di dalam surah Al-Isra ayat ke-88 apa? Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Surah Al-Isra, catat ya, surah Al-Isra ayat ke-88. Qul, katakan olehmu Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jin, seandainya manusia dan jin apa tuh? Bekerja sama, berkumpul. Nah, tidak hanya berkumpul, bekerja sama ini ya. Ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan, ya, semisal atau serupa dengan Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi, tidak akan mampu mereka untuk mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka saling membantu, bahu membahu, saling membantu. Dikumpulkan nih seluruh jin dan seluruh manusia, ayo kita bikin ayat semisal Al-Quran. La ya'tu, Allah menjawab sendiri, tidak akan mampu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, mukjizat yang diterima oleh Nabi apa? Yang paling terkenal lah. Oke, kalau mukjizat misalnya Nabi yang lain lupa, ini mukjizat Nabi Muhammad lah, ya, yang kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, insyiqaqul qamar, membelah bulan, ya. Dengan apanya dibelahnya? Ya, dengan jarinya. Biiznillah. Ya. Sampai sekarang kalau dilihat-lihat, ya, seperti ada belahan kan? Ini mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah pilihkan, Allah berikan kepada seorang di antara nabinya. Ya, membelahkan bulan. Ya. Membelahkan batu bagi Nabi Soleh, keluar apa? Unta. Kalau kita belah batu yang keluar apa? Hah?
Baik. Untuk membelah bulan ini bisa dilihat di surah apa? Al-Qamar ayat ke-1 dan kedua. Ya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa? Coba ingat-ingat. Mengeluarkan air, ya, dari celah-celahnya, dari celah-celah jarinya. Ya. Dari celah-celahnya. Kemudian apa lagi? Empat, udah 3 tuh ya. 4, ayo sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Perkara yang luar biasa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW apa? Isra wal Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Ya. Hanya dalam satu malam, ya, melakukan safar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kan itu di luar, ya, di luar ada, di luar kebiasaan. Ya. Kemudian apa lagi? Tadi selain air apa? Masya Allah, ya, susu ini, ya. Jadi ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang, ya, saat itu membawa bejana susu, ya. Maka saat itu Nabi sedang haus, ya, kemudian meminta. Ini satu gelas, coba bayangin, satu gelas, ya. Di situ ada Abu Hurairah, ya. Nabi bersama Abu Hurairah. Nah, ketika mau minum, kata Nabi, panggilkan ahlu sufah. Mulailah dibayangkan Abu Hurairah ini, kalau dipanggil ahlu sufah, sementara saya juga dengan Nabi sedang kehausan, habis satu kan gitu ya, habis air segelas gitu. Tapi beliau, ya, tidak ingin menolak perintah Nabi supaya memberikan gelas ini terlebih dahulu kepada ahli sufah. Kemudian dibawalah kepada ahli sufah. Ahli sufah itu apa? Nah, sahabat yang dulu berdiam di masjid, ya, karena tidak memiliki rumah, ya. Jadi ada alasan mereka diam di masjid karena tidak memiliki rumah, ya. Atau ingin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan sufi, ya, berbeda dengan sufi. Dia punya rumah, Kalau ahli sufah nggak punya rumah, ya. Antum di sini kayaknya nggak punya rumah, ya. Nah, kemudian diberikanlah itu, ya, sampai satu orang itu merasa kenyang, diberikan kenyang, habis. Kemudian datang kepada Nabi, ini gelasnya. Kemudian Nabi meminumnya sampai kenyang, itu nggak habis-habis itu gelas itu. Kemudian Abu Hurairah pun disuruh untuk meminumnya. Ya, kata Nabi, minum sampai puas, udah nggak kuat kan, ya. Sampai dia bilang nggak kuat. Padahal yang semulanya mikirnya ini akan cepat habis. Nah, yang seperti ini adalah mukjizat. Ada kasus lagi selain minuman, makanan. Ya, terdengar kabar kepada Abu Thalhah, ya, bahwasanya Nabi ini merasa lapar sekali. Kemudian Abu Thalhah dan istrinya hendak mengundang siapa? Rasulullah. Udah kasihan Rasulullah, kita undang aja makan. Tapi ternyata makanannya pun, ya, ini terbatas. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengajak para sahabat yang lain untuk ikut makan, ya. Ya.
Akhirnya datang berkunjung, wah udah Abu Talha ini panik. Panitia menyediakan di sana 50 misalnya apa? Untuk sekeluarga dan Rasulullah, ya. Mungkin sekitar 5 atau 10 porsi. Yang datang ini para sahabat banyak. Bahkan dikatakan ada sampai 70 sahabat di sana. Ada 70 sahabat udah. Abu Talha ini gimana ya gitu. Dan akhirnya apa? Makan secara bergantian. 10 orang makan, ya, 10 orang makan, 10 orang yang lainnya masih ya cakap-cakap ngobrol, ya. Kalau kita di sini ya kongres, ya. Wangkong tuh beres-beres gitu ya, ya. Terus bergantian dan masya Allah hidangannya cukup untuk mencukupi makan keluarganya, makan para sahabat, terutama makan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini diantara mukjizat, ya, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian apa lagi? Nah, apa itu? Menyembuhkan orang yang sakit. Satu kasus, ya, di perang Khaybar. Ketika perang Khaybar, Rasulullah mengumandangkan, la u'tiyanna ar-rayah, saya akan berikan panji ini kepada orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Godaan, ya, godaan, insyaallah. Akhirnya apa? Para sahabat nggak nyenyak tidurnya. Ya. Subuh itu sudah pada datang. Ya. Pada datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menunggu, ingin diberikan apa? Panji, karena dikabarkan bahwasanya yang diberikan panji ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, langsung ditazkiyah oleh Nabi. Dan dia pun, ya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah lihat kanan kiri nggak ada. Yang dicari siapa? Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian disuruh, mana Ali? Lagi sakit ya Nabi. Ya. Coba, sakitnya apa? Sakit mata, ya. Belekan, kalau kita belekan, ya. Belekan, tahu belekan nggak? Ya. Kemudian didatangkan kepada Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Diludahi. Nah, nanti kalau ada yang sakit mata tuh minta diludahi sama Saman. Sembuh enggak? Kalau sembuh dapat karomah, ya, dari Ustaz Saman. Tapi karomah itu terjadi sewaktu-waktu saja, ya. Kebetulan saja nanti pas ada yang sembuh, ya. Yang sembuh mungkin bisa jadi, ya. Bisa jadi biiznillah, ya. Ada yang sakit mata kemudian kata Ustaz Saman, dulu Nabi melakukan seperti ini kepada Ali, ya. Coba ya. Ke anak dulu Ustaz, ya. Diludahi sembuh, ya. Baru biiznillah, ya. Seolah-olah tidak merasakan sakit sebelumnya. Nah, ini mukjizat, ya. Ya, kalau ada orang yang bisa melakukan seperti itu karomah, ya. Karomah, tapi karomah itu tidak setiap waktu, ya. Kalau setiap waktu ada orang datang sakit mata, ludahi sembuh ajaib ini, ya. Ya. Kemudian apa lagi mukjizatnya? Mukjizat yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Selain itu? Apa itu? Memindahkan hujan, ya, memindahkan hujan. Nabi ketika berkhutbah nih di mimbar, ya. Ketika berkhutbah di mimbar, tiba-tiba Arab Badui berdiri, ya, mengadu kepada Nabi bahwasanya di tempatnya itu hujannya deras nggak berhenti. Di tempatnya itu kekeringan. Di tempatnya itu kekeringan. Maka minta diturunkan hujan, ya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Nabi berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Hujannya ternyata nggak berhenti gede, ya, malah hilang juga harta, ya, dengan hujan yang lebat itu. Akhirnya apa? Mengadu lagi kepada Nabi, kemudian Nabi pindahkan jari, ya. Berpindah. Nah, ini diantara mukjizat Nabi
yang mulia alaihi salatu wasallam. Banyak ya, banyak sekali. Ya, kemudian ketika sering, ini bukan satu kasus, sering Nabi ya, kalau lewat sebuah batu atau sebuah pohon, apa yang dilakukan batu dan pohon? Bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Kemudian juga ada apa? Pohon kurma yang nangis. Ya, pohon kurma yang nangis. Biasa dijadikan sandaran Nabi untuk berkhutbah setelah pembangunan. Ya, maka tidak lagi digunakan. Itu tangisannya itu didengar oleh semuanya. Seperti anak kecil menangis, minta jajan. Ya, suka nangis minta jajan. Ya, seperti itu. Nah, ini mukjizat-mukjizat yang sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat ya, bahwasanya mukjizat itu diberikan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, dan yang paling agung dari mukjizat itu adalah mukjizat Al-Qur'an. Sekarang, apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu apa? Hadiah. Yang bisa menjawab, saya kasih hadiah pembahasan yang semalam, hadis arba'in. Masya Allah. Selain ustadznya dulu, ya, kalau nggak ada ya udah. Ayo coba. Antum baca Al-Quran? Sudah mengangkat tangan deh. Namanya siapa? Al-Ghazali. Al-Ghazali, ayo. Masih? Cukup? Cukup. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman atau petunjuk bagi kehidupan manusia. Nah, ada yang mau melengkapi? Melalui perantara malaikat Jibril. Terus? Turunkan secara berangsur-angsur. Terus membacanya sebuah ibadah. Nah, sekarang satu orang diminta untuk menyimpulkan secara lengkap. Itu kan baru cas-cus. Kalau rempugan mah biasa ya. Kalau dirempuk mah biasa sendiri. Nah, disebutkan oleh Ustadz yang tadi pertama mengangkat Ustadz Abdul Majid. Silakan Ustadz. Ya. Cukup? Ya, Masya Allah. Ini bukan cukup, ya, tapi sempurna, ya, sempurna. Cuma kalau boleh, karena pembahasan kita ini, ya, tentang mukjizat, maka ditambahkan bahwasanya Al-Quran itu mukjizat, ya, berupa kalamullah. Nah, itu, ya. Mukjizat berupa kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ya, yang dimulai dari surat Al-Fatihah di akhir surah An-Nas, yang membacanya bernilai ibadah. Mukjizat. Mukjizat tadi apa? Untuk melemahkan. Setiap mukjizat yang datang fungsinya tadi untuk melemahkan. Dan itu sesuai.
Ketika Allah datangkan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular, kenapa hal ini terjadi? Karena lawan dakwah yang dihadapinya, mereka para penyihir yang suka menyihir tali-tali menjadi ular. Maka Allah datangkan ya yang lebih dahsyat dari itu. Jadi rata-rata sesuai dengan apa? Keadaan kaumnya saat itu. Adapun kenapa Al-Quran sekarang turun di zaman Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena di sana di Arab itu, ya, ketika Nabi Muhammad SAW datang, peradaban bahasa itu sudah berada di puncak sastra yang tinggi. Orang sudah biasa ada sebuah, kalau kita CFD itu untuk jalan-jalan di sana itu sebelum ya Al-Quran turun itu ada lomba syair. Ada lomba syair. Ya. Jadi mereka memang sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa tingkat tinggi. Maka untuk melawan sastra yang tinggi itu apa? Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Sehingga orang yang mengerti bahasa itu takjub. Ini enggak mungkin datang dari sisi manusia. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan mukjizat Al-Quran, maka tentu banyak aspek, banyak sisi. Pertama, ya, i'zazul Quran dari sisi bahasa, Ya, tadi, ya, historinya atau sejarahnya sudah disampaikan. Bukan hanya sisi bahasa, coba. Dari mulai sisi bunyinya saja sudah berbeda. Orang Sunda mah bilangnya murwakanti, ya, murwakanti. Ya. Kalau sudah qalqalah semuanya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Qalqalah semua. Kalau sudah mad iwad semua. Ya. Subha, qadha, jam'a. Ini enggak didapati di kitab-kitab yang lainnya. Ya. Jadi dari sisi suaranya saja luar biasa. Ya. Bahkan dari sisi suara ini, dari sisi hurufnya saja bisa menjadi tadabbur. Ya. Bisa menjadi tadabbur. Contoh misalnya surah Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabaha. Ini menceritakan tentang apa? Ya, tentang kuda. Wal 'adiyati dhabaha, demi kuda yang berlari dengan terengah-engah, ya, terengah-engah. Bagaimana suara kuda? Pakai dhabaha, qadaha. Kemudian kuda itu sama majikannya hanya dikasih makan dan minum. Kemudian Allah bandingkan nanti dengan manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Pakai qalqalah. Kalau qalqalah itu sifatnya apa? Menolak, membangkang. Manusia itu kepada Rabbnya bagaimana? Membangkang. Lakanud. Ya. Kemudian wa innahu ala dzalika la syahid. Pakai qalqalah. Ini dari sisi saut. Ya, dari sisi suara saja sudah membuktikan mukjizat ini, Al-Quran ini datang bukan dari manusia. Hanya dari sisi suaranya saja. Ya. Manusia diberikan semua fasilitas, tetapi kepada Allah membangkang. Tapi kuda hanya diberikan makan dan minum, rela mati dibawa majikannya menuju medan perang. Tahu nggak kuda kalau dia masuk ke medan perang,
dia resikonya terbunuh, tahu nggak? Tahu, instingnya tahu. Tapi karena kesetiaannya kepada majikannya, dia rela mati. Tetapi manusia, ya, kepada tuannya bagaimana? La kanud. Padahal semua fasilitas diberikan oleh Allah melebihi kuda. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari sisi pertama apa? Bahasa. Ya, tidak ada ya bahasa yang seindah Al-Qur'an. Ya. Dia penuh sastra tapi mudah difahami. Penuh sastra tapi mudah difahami. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an ini menjadi mukjizat dari sisi apa? Dari sisi kabar yang dikabarkan. Dari sisi kabarnya. Mampu mengabarkan perkara-perkara yang lampau dan juga perkara-perkara yang akan datang. Dan ini tidak terdapat di dalam kitab yang lain. Menjelaskan kisah Nabi Adam, ya, permulaan diciptakannya manusia, ya, menjelaskan tentang ya, bagaimana perseteruan ya, iblis ya, memusuhi manusia. Ya. Kemudian kurun waktu berjalan, setelah 10 kurun terakhir datang Nabi Nuh, ya, diutus sebagai awal rasul. Sebagai awal rasul. Jadi rasul pertama itu siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Adam. Nabi Nuh. Karena kata Nabi awal rasul itu Nabi Nuh. Ketika sudah bergelimbang maksiat. Ya. Kemudian terusnya ya, diceritakan kisah kaum Ad, ya, kaum Samud, ya, kemudian negeri Iram, ya, Iram Zatil Imad. Ya. Ini diceritakan secara detail oleh Al-Qur'anul Karim. Maka tidak ada satupun kitab yang mampu menceritakan sedetail Al-Qur'anul Karim. Tidak ada. Hatta di Perjanjian Lama enggak ada. Kemudian kabar-kabar di masa yang akan datang. Kabar-kabar yang ada di masa datang. Seperti apa kabar-kabar yang ada di masa datang? Tentang kiamat, ya. Tentang akan berakhirnya dunia ini. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga, tadi ya. Aspek ilmiah. Jadi seluruh yang datang dari Al-Quran sesuai dengan teori ilmiah manapun, baik itu biologi, astronomi, zoologi, semuanya sesuai. Jadi ada seorang kafir yang masuk ke dalam Islam hanya ketika apa? Ketika dia mendapatkan apa yang dia temukan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dulu di Al-Qur'an dijelaskan ada Majma'al Bahrain, ya, pertemuan dua laut, ya. Sekarang ada disaksikan? Ada, ya, disaksikan. Pertemuan dua laut. Yang dulu ini yang bertemu antara siapa? Nabi Musa dengan Khadir, ya. Nabi Musa dengan Khadir bertemu di sana. Untuk apa? Menuntut ilmu. Kita disuruh enggak untuk ke sana menuntut ilmu? Ya? Enggak, tapi itu tamsil bagi kita, ya. Sekelas Nabi Musa, katanya di sana paling alim, diperintahkan untuk menuntut ilmu. Apalagi kita yang jahil, yang miskin. Kemanapun kita dapatkan di suatu tempat ada ilmu yang kita butuhkan, maka datang. Nah, matahari sudah mulai menyengat, ya. Kemudian punggung pun sudah mulai terasa cekit-cekit, ya, cekot-cekot. Nah, saya akan memberikan dulu hadiah. Tadi untuk yang melengkapi dan yang menjawab paling awal. Ini ada dua hadiah, hadis arba'in dan yang satunya kumpulan, ya, matan dan terjemah usul salasa, al-qawaidul arba dan usul sittah.
Nah, untuk siapa? Al-Ghazali dan Ustaz Abdul Majid. Waduh. Waduh. Ustaz mau apa Ustaz? Arba'in An-Nawawiyah. Nah, betul. Oke. Nah, rupanya sampai di sini dulu ya. Pembahasan kita tentang Mu'jizatul Al-Qur'an ya. Kalau dibahas sebetulnya ya banyak kitab ya, Min I'jazil Qur'an. Itu banyak kitab-kitab yang menulis tentang masalah ini. Nah, namun insyaallah taala ke depan ya kita kemarin kalau tidak salah dua pekan sekali ya. Insyaallah taala kita akan membahas tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim ya. Saya pun belajar ya, kita sama-sama belajar. Nah, sebelum ditutup tanpa catatan. Sebutkan 5 syarat ya terjadinya mukjizat. Dicoba dulu yang menguji ilmu. Nah, boleh. Harus di luar kebiasaan. Nah. Atau biasa di luar. Ya, terus. Dua. Dua lagi. Tadi sudah ada sinyalir adanya bukti ya. Buktinya apa? Yang didakwahkan sebagai mukjizatnya itu apa? Kemudian yang satu lagi harus bisa dibuktikan ketika ditantang. Baiklah. Tempatnya apa-apa. Mudah-mudahan masih ada hadis. Ini apa? Keajaiban wirid. Nah, ini mukjizat juga. Ya, mukjizat. Cukup? Masih mau hadiah ya? Hadiah. Masih mau hadiah enggak? Yang bertanya mungkin ada yang mau. Silakan, kalau ada yang belum jelas ataupun mau dikonsultasikan bisa seputar Quran. Insyaallah ada. Tafadhal. Ada, silakan. Tidak ada, sorry Ustaz. Agak malu-malu, masih malu-malu. Alhamdulillah kalau tidak pertanyaan. Ya. Baik, satu lagi berarti sebagai penutup. Sebutkan 5 saja selain yang sudah dapat hadiah. 5 saja di antara mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu sih yang tidak bisa insyaallah. Ya. Tidak bisa insyaallah. Boleh. Boleh. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dan juga ilmu dari apa yang disampaikan oleh beliau. Insyaallah akan rutin setiap 2 pekan sekali dalam pembahasan Al-Qur'an ini. Semoga sekali lagi menjadi bekal motivasi kita untuk senantiasa memperdalam lagi ilmu tentang Quran, jadi tidak hanya menghafal tapi juga bisa mentadaburi kemudian sampai mengamalkannya. Itu saja mungkin kajian pada pagi hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami DKM dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, untuk sekedar informasi, insyaallah pada sore nanti dari info yang kami dapat akan terjadi gerhana matahari cincin sebagian untuk wilayah Jawa Barat. Puncaknya pada pukul 15.14. Insyaallah jika termasuk pada daerah yang tampak gerhana matahari akan dilaksanakan sholat gerhana matahari pada pukul 15.14 atau ba'da asar mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.